Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 22 Desember 2025, IHSG naik 0,42%, 36,29 poin dengan transaksi kira-kira 20 triliunan ya untuk hari ini. Terus value movernya itu ada di Bumi, Supa, Antam, Dewa, BBRI, BBCA dan seterusnya. Supa hari ini ada jualan yang cukup masif sampai 1,2 T. Nah, yang jualan itu bukan underwriternya. FZ ini bukan underwriternya Supa ya. Ya, kita nggak tahu dia dapat barang di saat apa. Ya, itulah lika-likunya kalau IPO ya. Oke, hari ini saya akan jawab pertanyaan ini dari Kak Aska Alfarizki ya. Next, bahas AADI versus Games untuk dividen investing jangka panjang. Lebih bagus mana bang? Nah, ini udah ya, ini Adro sudah. Ini Adro juga sudah. Ini, oh iya, ini komen-komen Adro kemarin. Adro mantap. Nah, sekalian aja ini ada pertanyaan juga dari Kak Dharma Putra ya. Bahas dividen PTBA, potensinya bagaimana? Karena AADI barusan rilis laporan paparan publik, jadi sekalian aja kita lihat atau kita tengokin ya. Profil singkat, dia bisnisnya pertambangan, batubara, kemudian logistik, pengolahan aset, bisnis pengelolaan air dan lain-lain. Ini bisnisnya di batubara, ada di Kalimantan, Sumatera Selatan dan juga ada di Queensland, Australia ya. Lalu dia juga punya bisnis logistik, ini rantai pasokan mulai dari transport, vessel, bahkan juga terminal. Terus ada lahan juga, air dan lain-lainnya. Tapi kecil-kecil, sebenarnya yang paling banyak juga batubara ya. Nah, di sini juga disampaikan perkembangan harga batubara thermal dari tahun ke tahun nih, 2024 sampai 2025 cenderung turun ya teman-teman ya. Kecenderungannya makin turun, dan juga terkait dengan outlooknya industri batubara 2025 sampai 2049 itu China bakal mengurangi, sedangkan India itu agak nambah sedikit. East Asia itu juga mengurangi, Southeast Asia itu mengurangi dikit, Europe juga mengurangi, others masih tetap. Sehingga permintaan impor itu dari 1 miliar ton menjadi sekitar 750 juta ton. Turun sekitar berapa tuh? 25%. Jadi memang outlooknya kalau lihat dari 2025 sampai 2049 berarti berapa tuh? 50 tahun ya? Salah. 25 tahun dari hari ini ya, itu turun. Tapi kalau dalam waktu dekat ya, 2027 sampai 27-29 itu masih tinggi outlooknya, dia masih stagnan, nggak naik, nggak turun ya, stagnan. Terus permintaan jangka panjang di Indonesia juga diprediksi seperti ini, sampai 2034 itu power atau listrik itu masih butuh ya, 34 sampai 36, habis itu stagnan. Baru yang lain-lain itu iron, steel, metalurgi dan seterusnya. Ini sampai 2050 bahkan. Jadi secara pasar itu akan keluar dan ke dalam ya, dalam negeri. Terus ini kinerjanya dia dari penjualan batu bara thermal ke itu ada satu, ada PLTU, ada lainnya. Terus jualannya itu di Indonesia, China, India. China malah kecil. Nah, ini bagus ya, ADI, Asia Tenggara dan seterusnya. Karena China kecil dengan kondisi yang sekarang, artinya potensi penurunannya dia itu mungkin akan lebih rendah daripada yang lain-lain kalau lihat outlooknya yang ini tadi ya. Ini yang paling turun kan Cina ini. India itu yang warna hijau itu malah justru naik nih ya. Kuenya, lapisnya ini lebih tebel di sininya. East Asia turun ya. Tapi namanya outlook kayak gitu dari zaman dulu juga gitu ya. Di outlook turun gitu. Tapi pada waktu dulu nggak turun-turun. Tiba-tiba outlooknya nggak kemana-mana, tiba-tiba turun jauh, drop. Ya itulah, pasar tuh kadang-kadang gitu, ada aja yang nggak pas gitu ya. Terus ini penjualannya secara produksi juga meningkat dibandingkan 9 bulan 2024. Nah, 50,7 juta ton menjadi 51, penjualan 51 menjadi 52 juta ton. Terus ringkasan kinerja operasional yang
Jualannya naik dikit secara juta ton, tapi pendapatannya turun 11%, berarti harganya turun cukup drastis. Laba bersih juga turun cukup lumayan drastis, dan seterusnya ya, ada liabilitas turun, EBITDA-nya turun, kasnya juga turun, tapi turunnya AADI itu masih gajah bengkak ya teman-teman ya. Turun nih jadi kecil nih, tapi tetap aja masih gajah bengkak. 2,9 juta dolar dia punya kas. Terus ini penghargaan-penghargaan yang dia terima. Terus dia punya Enviro Coal ya, batubara kadar polutan rendah, dan seterusnya. Nah, dari sisi laporan keuangan sudah pernah kita bahas sepertinya sebelum-sebelumnya. Jadi saya nggak akan bacakan di sini. Langsung aja nanti di kesimpulan ya. Nah, kita lanjut ke GEMS ya, Golden Energy Mines. Kalau lihat size laporan keuangannya, ini kan 173 juta dolar ya, dibandingkan dengan Adaro 1,4 miliar dolar. Terus kalau kita bandingkan dividennya ya, pembayaran dividen kepada pemegang saham perusahaan. Oh, ini baru sekali, ding. Kemarin baru sekitar 2,9 miliar dolar. Ini gede banget memang di 2024 ya. Tapi ini 2025-nya belum bisa dibandingin, teman-teman. Nah, kalau GEMS itu dividennya 385 juta dolar sampai berapa nih? 210 ya. 210 juta dolar. Jadi ya mirip-mirip, maksudnya mirip-mirip tuh gini. Yang jelas kemungkinan besar ya paling gede ya ADI ya, karena kemarin dia bagi 250 juta dolar itu baru interim saja. Nah, kalau GEMS itu sekitar 385, 210 sampai 385. Nah, jadi sekalian aja kita bandingin ketiganya pakai screener kita ya, AADI, GEMS, PTBA. EPS terakhir itu AADI di 1509. Kita cek ya, ini 1509, kita pakai yang terendah saja. Jadi ini worst case, nanti bisa dapat bonus kalau dia dapat misalnya 1651 sesuai estimasinya Stockbit. Jadi kita pakai terendah saja. Payout ratio tapi ini 70. Ya bisa jadi 60, bisa jadi 50 atau 55, nggak tahu kita. Tapi kenapa reason saya kasih 70, karena dia sudah bagi 536 rupiah ini setara 250 juta dolar. Kemudian dividen finalnya mestinya juga bagi 250 juta dolar lagi gitu. Itu tesisnya begitu. Terus GEMS itu 740 dia punya EPS. Kita cek. Nah, ini EPS-nya ya untuk GEMS Golden Energy Mines. Ini 740 sampai 761. Kita ambil aja 740 dengan payout ratio 95%. Lalu ada PTBA. PTBA terakhir ada di 161 sampai 283. Kita cek 161 sampai 283. Beda ya antara 161 dan 283. Itu jauh banget bedanya. Kenapa seperti itu? Karena 161 ini seolah-olah disetahunkan ya. Dari 33, 38, 48 itu posisinya begitu. Tapi kalau 268 ini 162 ini karena ini TTM trailing 12 month. Jadi 12 bulan terakhir yang dipakai. Seolah-olah kuartal 4 dianggapnya sama performanya seperti kuartal 4 2024. Dan kalau lihat tren yang seperti ini mestinya kecil kemungkinan karena revenue-nya juga sama-sama aja, sosok aja 10T. Net income-nya juga 500-an miliar saja, kan kira-kira gitu. EPS-nya ya mungkin di 48 atau 450 mungkin kalau lebih baik. Jadi pakai estimasi 161 saja. Itu payout ratio 75%. Pakai yang mana itu? 2024, 2023. Pernah nggak 100%? Pernah. 2022 pernah 100%. 2021 juga 100%. Dibagikan semuanya. Sehingga kita bisa simulasikan kalau posisinya adalah 75% payout ratio, dia akan punya yield dividend 5,3 dengan catatan EPS-nya adalah 161. Tapi kalau ini 100% bisa 7,1. Mana yang paling oke kalau ngelihat seperti ini? Anda sudah bisa simpulkan sendiri ya. AADI termasuk yang oke. Tapi kan resiko ini harusnya ini bisa 45% saja sesuai PUPS-nya dia. Ya masih 9,6. Cuma masalahnya 500-nya sudah dibagi kemarin. Nah, ini sudah dibagi ya.
538 18 November 2025 dan sekarang posisinya lagi turun. Ini sedang konsolidasi nih di angka 7050. Ya, ini LG-nya lagi jualan, PD-nya juga lagi jualan, tapi ditampungin nih sama DH, AK, XL juga sebagian nih. Dengan posisi yang seperti ini, AADI masih superior. Jadi kalau menurut screener yang ada, posisi pertama masih ada di AADI. Tapi mungkin nggak Bang ini bakalan turun? Ya mungkin saja. Kenapa seperti itu? Ya karena pernah turun di 6.700. Cuma ini pemegang saham terbanyaknya rata-ratanya masih di 7.100-an. Jadi 7.000 ini di bawah harga bandar. Ya kalau nggak disebut bandar berarti di bawah harga mayoritas. Terus bisa nggak ini buat dividend for living? Ya kita simulasi saja dengan tadi ya 70%, itu 15% per tahun. Kita cek di sini 15% per tahun, maka langsung lompat ya. Nabung 2 juta per bulan selama 25 tahun. Nilai aset yang awalnya 24 juta bisa berubah ke 6 miliar di tahun ke-25. Dengan catatan nyicilnya gradual naik ya. 5 tahunan, setiap 5 tahun itu naik 20%. Simulasi ini itu sudah banyak atau sudah pernah saya sampaikan juga di video-video sebelumnya. Buat teman-teman yang butuh untuk didetailkan, cek aja di video-video yang lain ya. Ini karena kita mau langsung saja sesuai dengan simulasi-simulasi kita. Jadi ini bagus banget ya. Kita memungkinkan kalau 6 miliar itu dapat dividennya 900 juta setahun atau 75 juta sebulan. Nah, itu kira-kira untuk AADI dan juga ada Games dan juga PTBA. Buat teman-teman yang mau join ya, ada screener ini itu saya punya 70 saham ya, 70 sampai 100 saham yang saya masukkan ke dalam screener. Ada beberapa yang sudah diseleksi dari 900 kan sudah terseleksi semua, kemudian di short. Saya short biasanya dari urutan teratas sampai urutan terbawah. Itu dipakai untuk rebalancing portofolio. Jadi kalau kayak gini, maka AADI itu bisa menjadi incaran kita untuk merebalancing. Misalnya kita sekarang lagi floating profit di PTBA, misalnya 20% misalnya. Take profit sebagian bisa masukin ke AADI gitu. Gitu aja, dipindah dari satu ke satu lain, saham lain, satu ke satu lain lagi. Kalau dia mahal, udah terlanjur mahal, jual dulu. Habis itu pindah ke saham yang lebih murah. Mahal, jual dulu. Habis itu pindah ke saham yang lebih murah. Sama seperti kemarin kayak TAPG ya. Ini TAPG saya coba buka ya. Harga ini sudah diupdate dengan harga terbaru hari ini ya teman-teman ya. TAPG hari ini turun 0,7%, 1490 ya. Games juga turun, AADI nggak kemana-mana. Nah, TAPG ini pada waktu kemarin naik di 1900-an itu sudah lumayan tinggi ya. Walaupun yieldnya masih bagus, tapi sudah lumayan tinggi. Dan kalau ngelihat pergerakan harganya ini cukup masih dalam downtrend gitu ya. Masih dalam downtrend. Jadi pada waktu kita pegang, misalnya pegang di harga bawah nih, harga sini, dia naik tinggi begini, bisa saja kita take profit di area sini, take profit di area sini, atau pakai trailing stop ya. Jadi pas waktu turun mendekati angka tertentu, misalnya pas waktu jebol MA50 misalnya, udah jebol MA50 udah take profit aja di situ, kan lumayan ya. Dari sini sampai sini ya 78%. Nah tapi pada waktu dia mengalami kenaikan, kan kadang-kadang kita juga mendapati saham-saham yang lebih bagus. Ya contoh misalnya AADI juga lagi turun nih, ya sudah bisa di rebalancing. Kita nggak tahu ini akan turun terus atau akan balik lagi naik ke atas, ya kan belum tahu. Itu aja dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.